Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Betani El Betel Solo Baru. Pagi hari ini kita mengucap syukur kalau kita boleh membuka mata dan kita boleh kembali melakukan aktivitas kita. Dan tentunya kita mau melandasi hari ini dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Saudara, sebelumnya saya mau ajak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sedikit renungan. Kami boleh mengalami lagi Tuhan setiap penyertaan-Mu di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang bekerja lebih atas setiap hidup kami. Biarlah kami tidak melakukan kegiatan hanya sekedar rutinitas Tuhan, tapi kami boleh mengalami pribadi-Mu atas setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, minggu kemarin ketika firman Tuhan dinyatakan gitu, saya pribadi gitu ya, saya mendapat tentang ketika kita dapat janji. Kita kan seringkali janji itu kan besar ya, dan seringkali itu mungkin tidak relevan dengan hidup kita gitu, kayak apa mungkin sih gitu. Dan respon kita itu percaya atau tertawa gitu. Satu hal itu yang merema gitu dalam hati saya, saudara. Dan firman Tuhan kemarin kan berbicara banyak tentang bulan ini adalah bulan Tamus, di mana kita tuh mau mengambil berkat Tuhan atau bahkan kita mau mengambil kutuk, kita mau yang mana gitu. Karena Tuhan kan pasti memberikan sesuatu yang baik ya dalam hidup kita gitu. Kita mau sama-sama mendengar perikop firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14 sampai 47. Tapi mungkin nanti saudara bisa baca sendiri setelah mendengarkan renungan pagi hari ini. Saya baca beberapa ayat yang menjadi poin yang saya mau sampaikan. Ini perikopnya tentang khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak laki-laki akan bernubuat dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi," dan seterusnya gitu. Khotbah Petrus ini kita tahu saudara, kalau kita mungkin pakai intonasi gitu, Petrus ini sedikit marah gitu ya, karena ada kata-kata ini, "Hei kamu semua orang Yerusalem, camkanlah ini ya." Camkanlah ini kan seperti kata yang jarang gitu diucapkan di perikop di firman Tuhan gitu. Kalau udah ada kata-kata camkanlah ini, berarti tuh kita suruh memperhatikan dengan sangat gitu loh. Nah, latar belakang dari perikop firman Tuhan ini adalah waktu itu kan pencurahan Roh Kudus ya, di perikop sebelumnya di Pentakosta itu. Nah, ketika Pentakosta kan diterangkan di sini semuanya itu berbahasa roh, mendapat karunia berbahasa lidah. Berbahasa lidah itu seperti apa sih? Ya kalau secara fisik gitu ya, secara verbal itu mungkin kata-kata yang orang lain tuh nggak mengerti gitu. Dan ternyata pada waktu itu murid-murid Tuhan itu dikira orang mabuk gitu ya, karena ini ngomong apa sih, kayaknya dia tuh ngigau deh, kayaknya mabuk deh. Nah tapi ternyata ada Petrus di sini, khotbah pertamanya dia ketika dia sudah dilawat Tuhan gitu, dia marah gitu sama orang-orang yang menertawai atas apa yang Tuhan beri gitu ya dalam komunitas ya. Kalau perikop firman Tuhan ini ngomong tentang komunitasnya murid-murid ini ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus, dan ada orang-orang kelompok-kelompok yang kayak menertawai, wah ini nih orang-orang mabuk nih, wah ini nih orang-orang gak jelas nih, hidup mereka cuma pelayanan tapi hidupnya berantakan. Nah mungkin hari ini engkau atau komunitasmu atau anak-anak mentormu mungkin mengalami
ditertawai gitu, kayak dipandang sebelah mata. Apa mungkin sih, apa mungkin seorang saya gitu bisa mendapatkan janji Tuhan? Apa mungkin sih apa yang kamu kerjakan ini tuh untuk bangsa gitu ya? Hari-hari ini kan kita ada berbagi nasi ya, 3 bulan berbagi nasi. Kita percaya bahwa kita sedang melakukan berbagi untuk bangsa, kita memberi makan bangsa gitu. Wah, kok kayaknya besar banget ya bangsa, padahal yang dikasih makan cuma kota Solo gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang menertawakan hal itu, alah bangsa apa ya sih loh. Tapi kita harus menjadi bagian yang mengalami gitu. Kita harus menjadi bagian yang menerima janji Tuhan, saudara. Dalam hidup kita mungkin orang lain belum mengerti ya apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mungkin kau pernah pertama kali kau disentuh Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan janji, oh suatu saat kamu akan punya sekolahan, atau suatu saat kamu akan punya rumah sakit. Mungkin orang-orang, apa mungkin sih si A ini bisa nih bikin klinik, apa mungkin sih, mungkin enggak, orang-orang enggak mempercayai hal itu. Tapi kita sebagai orang yang menerima janji, kita harus percaya, kita harus menghidupi, saudara. Kita lompat ke ayat yang ke-25. Sebab Daud berkata tentang dia di sini adalah Tuhan. Aku Daud senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28 ini bisa menjadi penghiburan untuk kita, saudara. Mungkin kau sedang mengalami diremehkan sama orang-orang di sekitarmu, atau mungkin kau diremehkan sama mentormu sendiri, atau mungkin kau sedang mengalami ditertawakan itu tadi. Kita belajar untuk, oh aku tuh punya Tuhan, janji yang ngasih Tuhan, ya Tuhan yang akan menyertai gitu, Tuhan yang akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu, Tuhan yang akan memberikan sukacita itu, saudara. Jangan sampai kita mengerjakan janji Tuhan atau kita mengerjakan sesuatu itu untuk dipuji orang. Karena seperti ini, orang itu tidak akan bisa memuji kita itu 100%. Seluruh hidup kita dipuji itu tidak akan bisa, saudara. Karena apa? Karena manusia itu kadang mengecewakan, itu sudah pasti. Tapi bukan berarti terus kita jadi orang yang mengecewakan, tidak ya. Tapi kita tidak bisa menaruh harapan kita kepada manusia. Kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan, saudara. Jadi setiap janji Tuhan dalam hidup kita, ayo sama-sama kita menggenapinya, sama-sama kita terus mengerjakan apa yang menjadi janji Tuhan, meskipun lingkungan kita atau meskipun orang-orang terdekat kita menertawakan kita, saudara. Suatu saat Tuhan yang akan nyatakan, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan berikan sukacita dalam hidup kita. Demikian renungan yang bisa saya bagikan, apa yang saya dapat, biarlah boleh memberkati saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.